cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang diberi itu, yang diberi pancaran nur hidayah ilahi, cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat pencipta alam ini, maka akan terbuka. Dari situ akan dirasakan betapa nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Saudaraku pecinta kedamaian, ketulusan dan kesucian dimanapun Anda berada, semoga pada kesempatan pagi yang cerah ini saudara-saudaraku dalam keadaan sehat walafiat dan ditenangkan hatinya. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita akan lanjutkan lagi bahasan yang kemarin, dan pada kesempatan pagi ini kita akan mengambil tema dari sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahat jasadu kulluh, wa idza fasadat jasadu kulluh, ala wa hiya qalb. Yang maksudnya, di dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging, yang apabila segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuh. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka akan rusaklah seluruh tubuh. Dan ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah jantung, yang orang Jawa biasa bilang hati, tapi yang sebenarnya adalah jantung. Saudaraku yang berbahagia, jantung adalah organ tubuh manusia yang paling vital. Jantung adalah organ tubuh manusia yang paling vital, di mana dia memiliki kedudukan yang paling tinggi. Dia menjadi raja yang bisa memerintah kepada seluruh anggota tubuh ini. Semua apa yang terjadi pada seluruh anggota tubuh, semuanya adalah atas perintah jantung. Saudaraku yang berbahagia, oleh karenanya apabila yang ada di dalam itu baik, artinya hati manusia ini baik, maka hati itu akan memerintahkan kepada seluruh organ tubuhnya ini untuk melakukan dan berbuat baik. Tapi sebaliknya, apabila jantung ini rusak, tidak baik, maka sudah barang tentu dia akan memerintahkan pada seluruh anggota tubuh untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Dari sinilah kita harus memahami dan mengerti dan menyadari bahwa peran jantung itu adalah sangat luar biasa penting. Hati adalah sangat luar biasa penting untuk menentukan perjalanan hidup kita ini baik atau buruk. Saudaraku yang berbahagia, oleh karenanya jantung atau hati ini memiliki peran yang sangat luar biasa penting, maka tidak mustahil kalau manusia harus menjaganya. Karena satu-satunya yang paling utama, satu-satunya yang paling harus dijaga adalah hati, yakni jantung.
Lalu bagaimana caranya agar kita ini bisa menjaga agar hati ini bisa menjadi bersih? Yang jelas hati ini kecuali harus dibersihkan juga harus diberi makan. Atau simpelnya bagaimana caranya agar hati ini bisa menjadi baik, sehat? Ya, kalau berbicara tentang kesehatan, anggota tubuh ini, ya badan kita akan menjadi sehat apabila dikasih makanan yang cukup, yang memenuhi standarnya. Jadi kalau badan ini sehatnya karena makanan, maka hati itu juga ada makanannya agar hati ini bisa menjadi sehat. Lalu pertanyaannya, apa yang menjadi makanan hati agar hati ini bisa menjadi sehat dan baik? Perlu disadari dan difahami bahwa makanan hati itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyambungkannya kepada zat penguasa alam ini, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Ya, kita belajar dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut asma Allah Ta'ala, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktu, setiap saat, sehingga akan menjadi rutinitas, yang rutinitas itu akan memberikan dampak yang sangat positif kepada hati kita, yakni selalu bisa dekat dengan. Di samping di sisi lain, ibaratnya sesuatu yang baik maka juga harus dibersihkan. Di samping diberi makan juga harus dibersihkan. Nah, hati itu harus dibersihkan dari apa? Hati harus dibersihkan dari sifat-sifat yang tidak terpuji, yakni sifat-sifat madmumah. Karena wasah atau kotoran hati adalah sifat madmumah. Hati tidak bisa dibersihkan dengan mungkin disoklin atau dierinsut, nggak bisa. Tapi hati hanya bisa dibersihkan dari sifat-sifat yang tak terpuji, yakni sifat-sifat yang buruk. Seperti contohnya yang kemarin saya sampaikan, wasah atau kotoran hati itu macam-macam, seperti sifat takabur, riya, sombong, ujub, dan bermacam-macam. Nah, inilah wasah atau kotoran yang harus dibersihkan dalam hati kita. Di samping kita isi nutrisi, yakni berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus membersihkannya dari sifat-sifat itu. Saudaraku yang berbahagia, kalau hati ini dijaga, artinya nutrisinya dipenuhi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijaga dari segala bentuk kotoran yang mengotori hati ini, maka hati ini akan menjadi bersih dan suci. Dan ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha suci. Maka ketika berbicara tentang kesucian hati, maka yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyematkan ke dalam hati manusia, yakni hikmah, keistimewaan yang mungkin orang tidak banyak yang tahu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hikmah, menyematkan hikmah ada di dalam hati manusia, maka hati manusia itu akan luar biasa. Jadi hati dibersihkan dari sifat-sifat yang tidak terpuji dan dikasih makan terus-menerus dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu bisa terjadi, maka hati ini akan menjadi kokoh dan kuat dan bersih. Saudaraku yang berbahagia,
hati yang kokoh dan kuat, ya, hati yang kokoh, kuat dan bersih, itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hikmah. Perlu disadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat pencipta alam semesta ini, adalah zat yang maha suci dan maunya hanya kepada yang suci saja. Oleh karenanya, hati yang kuat, kokoh dan bersih, suci, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyematkan hikmah ke dalam hati manusia itu, memberikan cahaya, memancarkan cahaya dan nurnya kepada hati yang bersih dan suci itu. Sehingga apa yang didapatkannya? Suatu keistimewaan yang sangat luar biasa, kenikmatan yang sangat luar biasa, yang tidak pernah seakan-akan dirasakan oleh kita. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang diberi itu, yang diberi pancaran nur hidayah ilahi, cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat pencipta alam ini, maka akan terbuka. Dari situlah akan dirasakan betapa nikmatnya. Saudaraku yang berbahagia, sekali lagi, hati adalah menentukan segalanya. Oleh karenanya, kalau ingin perjalanan hidup di dunia ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disingkirkan dari segala bentuk perilaku yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satu jalan, kunci utamanya, benahi hati, bersihkanlah hati dari sifat-sifat yang tak terpuji, dan berilah nutrisi hati ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan demikian kita akan merasakan buahnya. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini bisa membuka tabir dalam kehidupan kita untuk bisa mencapai apa yang disebut kedamaian hidup, ketulusan hidup, dan kesucian. Saya rasa cukup sekian. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.